Dan ini data tahun lalu, panitia LTMPT sudah merilis tahun lalu, ada 10 program studi terketat. Ini dalam bentuk persen, tadi berarti artinya ternyata tahun lalu program Saintek yang paling ketat adalah yang banyak pendaftarnya dibandingkan daya tampung, ternyata Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya yang ada di Provinsi Banten ya. Ternyata program studi keperawatan itu paling ketat. Itu kurang dari jago matematika, jago matematika, jago matematika. Baik, terima kasih Kak Bondan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi para orang tua maupun siswa BTA 8 BSD. Izinkan saya untuk share screen untuk menyampaikan beberapa materi terkait tentang informasi masuk PTN secara nasional, dan juga nanti ada beberapa yang saya share tentang ujian mandiri beberapa PTN yang sudah memberi informasi bahwa mereka ada ujian mandirinya ya. Baik, saya share screen dan saya izin menyampaikan informasi tersebut. Mungkin informasi masuk PTN ini sudah banyak Bapak Ibu dengar, mungkin di seminar pertama maupun kedua, maupun dari sosial media, dan banyak informasi yang bersebelaran ya. Yang perlu Bapak kita hanya menyampaikan beberapa highlight saja. Saya juga hanya menekankan beberapa saja karena kalau ingin ditanyakan lebih banyak sesi tanya jawab saja, biar lebih pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan maupun dari siswa maupun dari orang tua siswa. Oke. Info masuk PTN dan strategi masuk PTN itu yang akan saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu mengenal istilah masuk PTN ya. Istilah seleksi PTN itu banyak sekali, berganti-ganti dari tahun ke tahun. Istilah seleksi PTN itu dari awal itu namanya SKALU. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada SKALU, SKASU, SIPENMARU, UMPTN, SPMB, SNPTN, SBMPTN, dan yang terakhir tahun lalu atau dari 2019 sampai 2022 itu namanya ada wadah namanya LTMPT. Istilah PTN ini pasti Bapak Ibu pernah dengar sesuai dengan pada zaman Bapak Ibu untuk masuk perguruan tinggi negeri pastinya ya. Seleksi masuk PTN ini selalu berganti-ganti nama, dan dari SKALU sampai SBMPTN itu panitianya otomatis para rektor. Dan biasanya itu para rektor itu ada panitianya masing-masing. SKALU itu lebih banyak, misalkan panitianya UI, SKASU ada panitianya apa. Nah, mulai tahun 2018, mulai tahun 2019 sampai 2022, para rektor mempunyai wadah atau namanya lembaga yang namanya LTMPT. Ini lembaga yang dinaungi para rektor untuk menyeleksi siswa-siswa untuk masuk PTN secara nasional, yaitu namanya dulu SNPTN untuk undangan, dan untuk jalur tulisnya adalah UTBK SBMPTN. Tahun ini, karena sudah ada transformasi dari Mas Menteri, LTMPT ditarik kembali, yaitu diganti namanya oleh Kemendikbud namanya SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, dinaungi bawah BP3, yaitu Balai Pengelolaan Penguji Pendidikan. Jadi sekarang panitia untuk seleksi masuk PTN ini sudah dapat bagian dari Kemendikbud. Jadi Kemendikbud tidak lepas tangan, dia ikut campur, ya, ibarat katanya maksudnya ikut campur dapur tentang seleksi masuk PTN. Oke, dari peraturan nomor 48 tahun 2022 ini banyak perubahan. Yang paling signifikan perubahannya adalah tesnya, ya, materi tesnya sudah berubah, namanya pun berubah otomatis. Prinsip-prinsip perubahan ini kata Mas Menteri adalah untuk mendorong pembelajaran yang menyeluruh,
berfokus pada kemampuan penalaran. Nah, karena menekankan fokus pada penalaran, maka perubahan materi untuk masuk perguruan tinggi negeri ini berubah. Katanya juga akan lebih transparan. Memang dari LTMPT pun sudah transparan ya. Mungkin dulu zaman SBMPTN sampai tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah transparan Bapak Ibu. Tidak pernah ada pengumuman yang lulus itu berapa banyak dari masing-masing PTN ya, terus nilai yang dikeluarkan berapa, itu tidak pernah ada. Mulai dari LTMPT itu lebih transparan. Terus inklusif dan mengakomodasi keragaman siswa. Oleh karena itu tahun ini tidak ada lagi skat-skat antara IPA, IPS, sastra maupun SMK. Dan tahun ini pun untuk secara nasional itu tidak hanya penerimaan program sarjana saja, vokasi pun juga termasuk dalam seleksi SNPMB ini. Dan bahkan politeknik ya, atau sekolah kedinasan, beberapa sekolah kedinasan pun juga harus melalui jalur SNPMB ini. Baik, jalur PTN yang tadi sudah disampaikan Kak Mus sekilas bahwa ada 3 jalur, yaitu SNPMB, SNBP, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, atau dulu disebutnya jalur undangan, SNPTN, atau zaman saya dulu namanya PMDK. Ada jalur ujian tulis, SNBT, yang diselenggarakan juga secara nasional, dan yang ketiga adalah seleksi mandiri yang diadakan oleh universitas masing-masing perguruan tinggi negeri. Baik, jadi ada 3 jalur. Yang pertama untuk kuota dan jalur SNBP, ya berdasarkan prestasi, itu juga ada kuota-kuotanya. Jadi SNBP, SNBT, mandiri itu sudah diatur dari kementerian, bahwa SNBP itu minimum 20% dari kuota, SNBT minimum 40%, mandiri maksimum 30%. Tapi untuk PTN berbadan hukum itu ada kelonggaran, yaitu seleksi mandirinya maksimum 50%. PTNBH ini adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik otonom. Jadi dia secara mandiri mengelola keuangannya masing-masing. Ada 21 PTN, sebenarnya ada 22 ya. Tahun ini sudah diupdate dari 16 menjadi 22. Beberapa universitas dan institut yang ada, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ke-21 ini, sebenarnya 22, satunya lagi adalah universitas terbuka. Jadi tahun ini universitas terbuka masuk dalam SNPMB ini. Cuman program studinya hanya sedikit. Bapak Ibu bisa lihat nanti di laman SNPMB. Nah, 21 PTNBH ini otomatis dia untuk jalur seleksi mandirinya kuotanya lebih besar. Untuk SNPMB yang dilakukan secara nasional, bisa SNBP maupun SNBT, sudah registrasinya sudah SSU atau single sign on, jadi mau ikut UTBK SNBT maupun ikut SNBP wajib memiliki akun SNPMB di portal SNPMB. Mungkin Bapak Ibu atau adik-adik yang mendapatkan jatah eligible atau siswa yang eligible dari sekolahnya masing-masing sudah melakukan registrasi akun SNPMB-nya, sudah mulai mengisi pendaftaran ya, karena sudah bisa disimpan permanennya per kemarin ya, per tanggal 9 jam 3 kalau nggak salah. Nah, untuk SNBP itu akan dilakukan tanggal 14 sampai 28 Februari mulai pendaftarannya, walaupun sebenarnya registrasi sudah dari awal-awal ya, itu dari 16 Januari sampai 15 Februari. SNBP wajib diikuti oleh lulusan angkatan sekarang ini, lulusan SMA kelas 12, dan untuk UTBK SNBT itu bisa dilaksanakan atau bisa diikuti oleh siswa-siswi yang lulus tahun lalu maupun 2 tahun lalu. Jangan lupa untuk yang tidak dapat eligible, siswa yang tidak termasuk eligible,
harus registrasi akun SNPMB-nya ya, yang dilakukan mulai bisa dari sekarang, dari sebelum-sebelumnya juga sudah bisa dilakukan, tapi pendaftarannya mungkin nanti. Oke, nah paling saya akan highlight-nya ini dia, hal teknis yang sering membuat gagal pada saat SNBP maupun SNPTN tahun-tahun sebelumnya. Ini sudah disampaikan oleh beberapa, sudah disampaikan selalu oleh panitia. Pembuatan akun SNPMB-nya tidak sampai tuntas atau tidak sinkron, datanya nggak lengkap, ya. Maka dalam pembuatan akun SNPMB itu harus benar-benar dilihat ya, jangan sampai ada kesalahan teknis dan jangan sampai kesalahan administrasi, karena dari tahun ke tahun selalu ada, walaupun tidak banyak ya, kata panitianya sih 2-5% setiap tahun itu pasti ada hal-hal administrasi yang menyebabkan gagal dari SNBP maupun SNBT. Nah, ini untuk SNBP ya, untuk prestasi yang eligible-nya itu 16 Januari sampai 15 Februari, jadi sudah bisa dilakukan pendaftaran mulai dari 16 Januari sampai 15 Februari, untuk yang SNBT dari 16 Februari sampai 3 Maret. Input data ke PDSS tidak tepat. Nah, ini sebenarnya sih PDSS itu yang mengisi sekolah ya. Jadi siswa bisa mengecek saja apakah data PDSS yang diisi sekolah, data kita sudah benar atau belum ya. Karena kalau salah, yang rugi kita juga. Oke. Jadi siswa punya hak untuk mengecek data. Dan yang terakhir adalah foto nih. Yang paling sering itu adalah katanya adalah foto yang tidak benar. Banyak juga beberapa peserta yang diskualifikasi tentang foto. Jadi foto itu sudah ada aturannya tentang berapa kali berapanya, tentang pixelnya harus berapa, itu sudah ada aturannya. Jangan sampai kesalahan teknis administrasi ini membuat kita gagal. Ini tahapan SNBP, mungkin Bapak, Ibu, atau adik-adik juga sudah tahu ya. Yang sekarang ini adalah sudah dalam bentuk pendaftaran SNBP-nya ya. Nanti milih program studinya, itu nanti ya, mulai tanggal berapa tadi, itu sudah bisa mendaftar program studi. Nanti setelah daftar, kalau yang ikut atau memilih program studi seni maupun olahraga, itu harus mengunggah portofolio. Nanti tahapannya ada seleksi, nanti ada pengumuman dan daftar ulang. Dan hal yang penting dari SNBP adalah jangan lupa tanggal-tanggalnya pastinya. Dan ini yang paling sering ditanyakan ya, yang paling sering ditanyakan. Kak, kan untuk SNBP ada 2 program studi yang bisa kita pilih, maksimal 2 program studi, Kak. Tapi kalau 2 harus satunya di daerah asal. Tapi kalau satu prodi boleh di mana saja, Kak. Nah, ini yang paling sering miss ya. Satu prodi boleh di mana saja. Padahal dia siswa Tangerang Selatan, dari asal SMA-nya Tangerang Selatan, berarti provinsinya adalah Banten ya. Saya milihnya satu prodi, Kak. Tapinya di UI sama di UGM. Kan satu prodi, Kak. Boleh dong? Itu tidak boleh berarti ya. Itu artinya satu prodi tapi 2 PTN. Berarti itu menganggapnya 2 pilihan. Jadi yang salah kaprah itu adalah kalau satu prodi boleh dimanapun tapi 2 PTN. Nah, sama saja, itu artinya 2 peluru. Jadi kalau saya bilang ke adik-adik adalah jangan lupa untuk SNBP kita punya 2 peluru. 2 peluru ini boleh ditembakkan di mana saja, tapi satu pelurunya wajib dari daerah asal. Yaitu program PTN yang di daerah asal. Karena di Tangerang berarti wajib Ageng Tirtayasa yang kita keluarkan satu pelurunya di Ageng Tirtayasa, satunya lagi bebas di mana saja. Tapi kalau kita mau mengeluarkan satu peluru, berarti bisa di mana saja. Program studinya mana saja, dan PTN di mana saja. Paling itu. Dan ini tanggal-tanggal penting SNBP bagi siswa-siswi
yang dapat jatah eligible dari sekolahnya. Pendaftarannya mulai tanggal 14 sampai 28 Februari ya, menentukan program studi, dan bisa juga simpan permanen di tanggal 14 sampai 28 Februari ini. Pengumuman hasil SNBP tadi sudah juga dijelaskan sama Kamus, itu di tanggal 28 Maret. Semoga tanggal 28 Maret adalah tanggal yang ditunggu-tunggu dan diharapkan siswa yang mendapatkan eligible. Dan ada ketentuan dari pemerintah, dari Kemendikbud, yang mengatur bahwa SNBP ini yang paling signifikan adalah tentang bagaimana proses penilaian SNBP. Dari Kemendikbud sudah diatur bahwa minimal 50% nilai rata-rata rapot seluruh pelajaran. Jika tahun lalu hanya mata pelajaran yang utama saja bagi IPA maupun IPS, tapi untuk tahun ini seluruh mata pelajaran, dan maksimum 50% dari komponen penggali minat bakat. Nah, 50% dari komponen penggali minat bakat ini berbeda-beda, ada beberapa macam. Ada 2 mata pelajaran pendukung, jadi itu perlu dilihat juga ya nanti adik-adik yang ingin dapat diterima atau di eligible SNBP, 2 mata pelajaran pendukungnya yang kita tuju program studinya sesuai nggak dengan kita harapkan atau nilainya baik nggak sih kita 2 mata pelajaran pendukung ini. Kalau tidak baik berarti pasti peluangnya agak kurang, karena di sini ada kata-kata ada komponen penggali minat bakat, yaitu 2 mata pelajaran pendukung, lalu prestasi dan portofolio untuk yang seni dan olahraga. Mungkin bobot-bobot ini, komponen 1 dan komponen 2 ini dari setiap PTN berbeda-beda. Ada yang seluruh rata-rata rapot itu dikasih bobot 80%, 20%-nya dari komponen penggali minat bakat. Ada juga yang 50-50, 60-40, itu tergantung dari masing-masing PTN. Dan tidak pernah dipublish. Dan proses penilaiannya sampai seleksinya pun tidak pernah dipublish. Oke. Ini hal penting dari, sekolah yang menentukan eligible tadi ya. Jadi beda dari tahun 2019, kalau tahun 2019 itu seluruh siswa itu boleh mendaftar SNBP. Jadi tidak ada kata-kata eligible, semua boleh ikut SNBP. Nanti dari panitia LTMPT yang menyeleksi siswa yang eligible, dan siswa yang eligible tersebut baru yang bisa mendaftar memilih program studi. Untuk tahun ini sudah ditentukan dari sekolah eligible-nya siapa-siapa saja, yaitu 40% terbaik untuk akreditasi A, 25% akreditasi B, dan lain-lainnya. Oke, untuk karena tadi saya membicarakan tentang SNBP, yaitu jalur berbasis nilai rapot atau prestasi atau akademik, saya juga ada informasi beberapa bahwa jalur tanpa tes ini atau jalur rapot ini sebenarnya ada beberapa universitas yang mengadakan secara mandirinya ya. Contohnya adalah UI. UI itu juga ada jalur undangan atau jalur tanpa tes atau jalur nilai rapot yang namanya PPKB dan talent scouting. Untuk PPKB untuk program sarjananya, dan untuk talent scouting untuk program kelas internasionalnya, khususnya di UI. Dan juga mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau belum mendengar, ada SPAN PTKIN. SPAN PTKIN ini juga jalur undangan yang diadakan oleh Kementerian Agama. Jadi SPAN PTKIN ini adalah jalur undangan untuk masuk universitas maupun institut yang di bawah kenaungan keagamaan. Contohnya IAIN Jakarta atau UIN, itu di bawah Kementerian Agama. Itu ada jalur undangan selain secara nasional tadi SNBP, dia juga ada jalur namanya SPAN PTKIN yang diadakan oleh Kementerian Agama. Mungkin ini juga salah satu alternatif bagi adik-adik yang cukup berminat di UIN, bisa mengikuti jalur SPAN PTKIN tanpa jalur tulis atau tanpa tes. Dan yang ketiga IPB. Sebenarnya IPB juga banyak jalur tanpa tesnya ya.
dan yang paling umum adalah ketua OSIS, dan yang lain-lainnya itu terlalu spesifik. Yang paling secara nasional adalah IPB ada jalur ketua OSIS. Jadi bagi adik-adik atau putra-putri Bapak Ibu menjadi ketua OSIS kemarin atau di SMA-nya pernah jadi ketua OSIS, bisa mengikuti jalur undangannya IPB yang namanya ketua OSIS. Dan sebenarnya ada juga jalur prestasi-prestasi lainnya. Jadi banyak beberapa universitas yang mengadakan jalur prestasi selain SNBP, itu prestasi berdasarkan prestasi OSN atau lomba seni, olahraga, itu ada jalurnya tersendiri. Yang paling familiar adalah yang paling sering ada itu adalah UNPAD. UNPAD itu ada namanya jalur prestasi selain jalur rapot dan SNBP tersebut. Jadi ada jalur prestasi. Jadi adik-adik yang punya juara lomba seni, budaya, olahraga, atau juara satu tingkat provinsi, ya, walaupun sebenarnya di SNBP kan disuruh upload ya prestasi yang pernah ada. Tapi kalau untuk UNPAD, saya sarankan lebih baik juga ikut jalur prestasinya ini. Dan ada juga jalur tahfiz atau penghafal kitab suci ya. Itu ada beberapa universitas yang mengadakan prestasi ini, jalur prestasi. Dan untuk UTBK SNBT, nah ini ada keterangan bahwa untuk UTBK SNBT ini materinya tadi sudah dijelaskan, ada perubahan yaitu TPS dan literasi, metode tesnya masih sama, yaitu UTBK, ujian tulis berbasis komputer, kesempatan tesnya juga hanya satu kali, berbeda di tahun 2019, UTBK 2019 itu 2 gelombang dan siswa bisa mengikuti di kedua gelombang tersebut, tapi mulai tahun 2020 sampai 2003 kecepatannya hanya 1. Kita dapatnya di gelombang pertama atau gelombang kedua, Kak, itu nanti ditentukan oleh sistem. Jadi pada saat pendaftaran, itu sistem yang menentukan. Oke. Materi ujian tadi sudah dijelaskan, itu ada TPS, penerapan matematika, literasi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tes potensi skolastik dibagi lagi menjadi beberapa subtes yang tadi juga sudah highlight. Pertama sudah dijelaskan oleh kamus bahwa secara total itu ada 7 subtes. Ya, penalaran umum, pengetahuan pemahaman baca dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Di website SNPMB, di framework-nya, penalaran umum itu juga dibagi 3 lagi, yaitu ada penalaran induktif, deduktif, dan penalaran kuantitatif. Makanya jumlah soalnya 30, dan masing-masing dari penalaran umum yang dibagi 3 itu 10-10. Ini adalah alokasi, jadi adik-adik nanti mengerjakan 7 subtes ini dengan total soal 155 soal dengan alokasi 195 menit, dan di setiap subtesnya sudah ditentukan masing-masing waktunya. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui dan adik-adik ketahui bahwa setiap di kelas saya juga selalu menyampaikan bahwa tahun ini lebih banyak soal tentang bahasa Indonesia. Jadi perlu informasi saja untuk Bapak Ibu bahwa pengetahuan bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, literasi bahasa Indonesia ini kaitannya dari bahasa Indonesia. Jadi kalau di total bahasa Indonesia itu adalah 20 soal di pengetahuan pemahaman umum dan literasi bahasa Indonesia 30 soal. Jadi kalau di total tentang bahasa Indonesia untuk tahun ini ternyata 70 soal. 70 soal dari 155 soal itu tentang bahasa Indonesia. Terus untuk matematika gimana, Kak? Oh, matematika lebih ke penerapan matematika dan pengetahuan kuantitatif yang totalnya hanya 35 soal. Dan sebenarnya di penalaran umum juga ada tadi penalaran kuantitatif, itu hubungannya tentang matematika juga. Mungkin matematikanya hanya sederhana, tingkatnya tingkat bisa tingkat SMP,
Tapi untuk penerapan matematika dan pengetahuan kuantitatif itu tingkat matematikanya lebih ke SMA. Jadi untuk UTBK tahun ini ternyata memang lebih banyak materi-materi yang diteskan berbau bahasa Indonesia. Makanya saya sering bilang ke adik-adik kalau di kelas, jangan menganggap remeh bahasa Indonesia. Tahun ini bahasa Indonesia mempunyai peranan paling penting menentukan masa depan kalian. Terus belajar bahasa Indonesia, jangan pernah menganggap remeh bahasa Indonesia. Gitu ya. Baik, dan pendaftaran SNBT UTBK ini itu 200.000 ya. Sama dari tahun 2018 sampai 2023 ini pendaftarannya biayanya hanya 200.000 dan hanya berkesempatan 1 kali. Tadi sudah dijelaskan juga ada 2 gelombang 1 dan gelombang 2. Lanjut untuk rincian tanggal-tanggal gelombangnya di sini ada, yaitu dari tanggal 8 Mei sampai 14 Mei. Dan setiap harinya dilakukan 2 sesi, ada sesi pagi maupun sesi siang. Ini untuk tesnya ya. Jadi adik-adik nggak bisa menentukan tanggalnya tanggal berapa. Di sesi pagi atau sesi siang, itu semua by system. Jadi yang adik-adik bisa lakukan hanya daftar dan menentukan ujiannya, lokasinya di daerah mana. Hanya bisa menentukan itu saja. Karena tidak bisa kalau lokasi ujiannya juga dibebaskan, nanti kalau kita dapat ujiannya di Bandung, padahal kita tinggal di Tangerang Selatan, agak repot juga. Jadi menentukan lokasinya kita sendiri, dan rincian waktu pelaksanaan UTBK juga sudah di-share oleh panitia, yaitu berbarengan bagi Indonesia bagian Barat, Tengah maupun Timur berbarengan waktunya. Ada sesi pagi dan sesi siang. Mungkin di hari Jumat ada penentuan khusus jam-jamnya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Ini untuk ketentuan SNBT, jadi SNBT itu dilakukan secara nasional, ujian tesnya namanya UTBK ya Bapak Ibu, jadi ujiannya namanya UTBK. Seleksinya namanya SNBT. Jadi ini dilakukan secara berbarengan. Jadi pendaftaran UTBK dan SNBT, makanya kita sering menyebutkan adalah UTBK SNBT. Karena kita pasti mendaftarnya UTBK dan SNBT berbarengan. UTBK untuk menentukan ujiannya, lokasinya di mana. SNBT itu adalah nanti kita daftarnya di program studi mana dan universitas mana. Karena SNBT itu adalah seleksinya, seleksi penentuan masuk program studi maupun PTN. Untuk ujiannya namanya UTBK. Oke, pilihannya ada 2 ya. Jadi ada 2 pilihan yang bisa dipilih oleh masing-masing siswa, sama seperti SNBP. Berbedanya adalah 2 peluru ini boleh di mana saja, tidak tergantung dari asal sekolah kita. Jadi boleh di mana saja. Misalnya kita mau milih ITB dua-duanya, padahal kita sekolahnya di Tangerang Selatan, boleh. Jadi bebas. 2 peluru yang kita keluarkan untuk SNBT boleh di mana saja. Dan dari tahun 2019 sudah tersistem bahwa siswa yang lulus jalur undangan atau SNBP secara sistem akan terblok, tidak bisa mengikuti SNBT. Hal penting dalam SNBT sudah saya rangkum, jadi UTBK dan SNBT tadi sudah jelaskan dilakukan secara bersamaan. Jadi daftar UTBK dan SNBT berbarengan, UTBK untuk lokasi ujiannya, lebih simpelnya SNBT untuk memilih program studi dan PTN. Nilainya hasil UTBK keluar setelah pengumuman SNBT pastinya. Berbeda di tahun 2019. Tahun 2019 setelah UTBK keluar nilai UTBK kita, nilai kita berapa, baru kita bisa memilih SBMPTN-nya, memilih program studi dan PTN di mana. Mulai tahun 2020 sampai 2023 ini dilakukannya setelah pengumuman SNBT-nya. Jadi kita sudah tahu lulus di mana baru keluar nilainya. Kenapa kok lulus dulu baru keluar nilainya? Terus buat nilainya buat apa? Ya, nilai ini nanti juga bisa kita pakai di ujian mandiri beberapa universitas. Karena mulai tahun 2020 beberapa ujian mandiri universitas masing-masing PTN itu harus menyertakan nilai UTBK, wajib punya nilai UTBK. Jadi UTBK SNBT ini
sudah sangat-sangat wajib harus diikuti oleh para siswa. Tadi biayanya sudah saya jelaskan 200.000, pilihannya 2 prodi dan 2 PTN. Lebih jelasnya lagi sama aja kita punya 2 peluru untuk menembakkan di mana saja. Dan ini jadwal-jadwalnya jangan sampai terlewat. Mungkin dari sekarang adik-adik sudah bisa mendaftar SNBT untuk registrasi akunnya ya, untuk pendaftarannya UTBK dan SNBT-nya nanti di tanggal 23 Maret. Oke, jadi saya highlight lagi SNBP 3 hari lagi, yaitu tanggal 14 kita sudah bisa memilih program studi dan PTN. Untuk SNBT 3 bulan lagi, jadi adik-adik dan tolong diingatkan Bapak Ibu putra-putrinya mulai sekarang sudah tidak ada lagi terlalu banyak main, terlalu banyak menggunakan sosial medianya, karena SNBT sudah 3 bulan lagi di depan mata. Tidak bakalan terasa, sebentar lagi sudah 1 bulan lagi, 1 minggu lagi, bahkan sudah H-1 lagi. Jangan sampai persiapan adik-adik untuk ujian UTBK SNBT terhambat. Ya, yang pertama itu adalah di gelombang 1 dan di hari pertama itu tanggal 8 Mei. Jadi bisa kita sebutkan 3 bulan lagi kurang lebih. Dan ini sekretariat SNPMB, jika ada pertanyaan terkait SNBP dan SNBT bisa langsung atau juga bisa lewat BTA, nanti kita pandu. Halaman resminya hanya ada di website ini ya, dan di website ini juga sudah ada tentang daya tampung yang ada di SNBP dan SNBT nanti. Sudah diupload oleh panitia. Jadi di laman tersebut ada daya tampung dan peminat tahun lalu. Jadi adik-adik sudah bisa memperkirakan, oh saya maunya hukum UI, wah ternyata hukum UI ini tahun lalu peminatnya sebesar ini nih, daya tampungnya sekarang sebesar ini. Nah itu harus dilihat-lihat, berarti kita bagaimana itu mengantisipasi. Nah untuk hasil ini hanya data ya. Just for info bahwa seleksi SNPTN atau ini jalur undangan tahun lalu namanya SNPTN, daya tampung itu 122.000, ya. Pendaftarnya itu 612.000. Ada yang milih pilihan pertama dan ada yang milih pilihan kedua. Kok beda? Ya berarti ada siswa-siswa yang mendaftarnya di hanya 1 peluru saja, ya. Dia hanya menggunakan 1 peluru saja. Dan 520.000 orang ini menggunakan 2 pelurunya. Ternyata dari pendaftar dan daya tampung, dari tahun ke tahun, jalur undangan itu tidak lebih dari 18-19% keketatannya. Jadi yang diterima dan pendaftar itu keketatannya 19%. Artinya kurang dari 20%, artinya 20 siswa dari 100. Jadi dari 100 yang diambil 20 siswa. Atau bisa disebut jadi 1:5 ya. Jadi 5 kursi diperebutkan oleh 1 orang. Ini keketatannya jadi sangat ketat sekali untuk jalur undangan. Dan ini data tahun lalu, panitia LTMPT sudah merilis tahun lalu, ada 10 program studi terketat. Ini dalam bentuk persen, tadi berarti artinya ternyata tahun lalu program Saintek yang paling ketat adalah yang banyak pendaftarnya dibandingkan daya tampung. Ternyata Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya yang ada di Provinsi Banten ya. Ternyata program studi keperawatan itu paling ketat. Itu kurang dari 1%, artinya 1:100. Jadi 100 kursi diperebutkan oleh satu kursi diperebutkan oleh 100 orang. Dan ada juga ini program studi sosumnya. Ternyata yang paling ketat tahun lalu untuk jalur undangan adalah ilmu komunikasi di UNJ. Sama, kurang dari 1%. Sebenarnya data ini juga bisa dilihat bahwa jalur undangan ini 10 prodi terketat ini maupun dari Saintek maupun Sosum ternyata memang kurang dari 2% ya. Jadi kurang lebih ya 1 kursi diperebutkan oleh 100 orang. Jadi sangat ketat sekali. Lanjut, ini juga ada data
UTBK SBMPTN tahun lalu, dan tiap tahun pun juga yang namanya SBMPTN UTBK dan sekarang namanya SNBT UTBK, tiap tahun tidak pernah berubah dari, kalau dibilang persentasenya sekitar 20 sampai 25. Tahun lalu bahkan lebih sedikit lagi, yaitu paling ketat, tahun 2021 tuh ketat sekali ya, yaitu 21 atau 22% ternyata. Jadi 22 agak longgar sedikit, 24%. Tapi memang sekitarannya tidak pernah berubah di antara 20 sampai 25% yang diterima. Dan ini juga ada data UTBK tahun lalu, 10 prodi Saintek dengan nilai UTBK tertinggi. Jadi ada 10 siswa di program Saintek yang nilainya tertinggi secara nasional. Nah, 10 orang tersebut dia milih apa aja? Oh, ternyata orang nilainya paling tinggi se-Indonesia, nilai UTBK-nya itu 830. Dia memilih ITB, yaitu fakultas atau sekolah stay ya. Dan di sini juga dilihat ternyata memang banyak program studi kedokteran. Jadi memang yang namanya kedokteran saingannya sangat-sangat tinggi sekali dan sangat-sangat orang-orang yang pintar sekali untuk masuk kedokteran. Ini 10 prodi sosumnya, orang-orang 10 orang tertinggi di program studi program sosum. Ada dari UGM, UI, ya tidak jauh-jauh ya, UI, UGM saja tuh. Dan ini juga ada 10 PTN dengan nilai rata. Nah, kalau tadi 10 orang yang nilainya tertinggi, ini ada 10 PTN dengan rata tertinggi yang diterima ya. Jadi ternyata yang paling tinggi di program Saintek ratanya itu adalah UI. Dari program Saintek maupun Sosum ternyata UI nilai ratanya paling tinggi nih di UTBK tahun lalu. Jadi tahun lalu yang milih UI ternyata banyak banget siswa yang nilai UTBK-nya begede-gede. Gampangnya jelasnya seperti itu. Oke, dan ini ada bisa dilihat sendiri hanya data. Mungkin itu sekilas dari SNBP dan SNBT. Dan izinkan juga saya mau menyampaikan tentang UI, mungkin ada nanti saya jelaskan juga ada beberapa informasi tentang ITB, IPB ya. Sekilas saja ya Bapak Ibu, ada adik-adik. Untuk UI jalurnya sudah launching ya kemarin di hari Jumat minggu lalu, bahwa UI sudah mengeluarkan. Jadi ternyata yang paling hot news itu adalah program paralel. Sarjana paralel, sarjana reguler ini sudah dilebur menjadi satu yang dinamakan dengan sarjana. Terus ada pertanyaan, berarti nggak ada PPKB lagi ya Kak? Kan PPKB adalah untuk program sarjana paralel. Tetap ada, karena dilebur, jadi UI sudah membuat formasi tersebut. Jadi secara nasional ada SNBP dan SNBT dengan kuotanya masing-masing sudah disebutkan. Dan secara mandiri juga sudah ada, yaitu PPKB maupun talent scouting, dan ujian tulisnya adalah SIMAK. Jadi sekarang kesempatannya semakin banyak ya untuk PPKB, ternyata lebih besar nih, 1.400 siswa yang diterima di jalur PPKB. Hampir sama ya ternyata jumlahnya, kuotanya terhadap ujian tulis SIMAK. Oleh karena itu saya sering sekali mengatakan kepada adik-adik, tolong ditanyakan ke guru BK, jalur PPKB kita dapat kesempatan atau tidak ya, karena untuk jalur PPKB peluangnya lumayan cukup besar karena daya tampungnya juga cukup besar. Nah, ini program studi yang ada di UI, ada program pendidikan sarjana dan vokasi, dan ada jalur-jalurnya sudah ada di sini ya. Nah, untuk jadwalnya bagaimana? Jadwalnya juga UI juga sudah merilis walaupun belum menentukan tanggal. Ya, jadi sudah menentukan bulan tapi tanggalnya belum. Yang paling dekat adalah talent scouting ya, untuk masuk UI jalur rapot atau jalur tanpa tes, tapi program studinya program studi internasional atau program internasional. Itu ada namanya talent scouting. Ini juga jalur undangan UI. Yang itu yang paling terdekat, yaitu di minggu ketiga di bulan Februari. Lalu
Nanti SIMAK-nya atau PPKB itu sudah ada, yaitu kalau untuk PPKB pendaftarannya di bulan Mei ya. Karena sesuai dengan peraturan Kemen 48 2022 itu bahwa jalur penerimaan sarjana secara reguler harus dilakukan setelah SNBP atau SNBT. Jadi PPKB pendaftarannya di bulan Mei sampai bulan Juni. Lalu ini ada SIMAK, bisa dilihat masing-masing. Oke, nah ini ada data sedikit tentang keketatan jalur undangan tahun lalu ya. Hampir ya semua hampir rata bahwa sekitar 2-6% keketatannya. Dan yang paling ketat ternyata di tahun lalu jalur undangan ada bahasa Korea. Wah, jadi bahasa Korea ini lagi in sekali nih di zaman sekarang ya. K-pop ya, drama Korea ini jadi membuat minat siswa-siswa jadi lebih cenderung ke Korea cukup besar pengaruhnya. Jadi yang paling ketat ternyata di jalur undangan UI tahun lalu adalah bahasa Korea. Ini datanya tentang keketatan, bisa dilihat sampai yang paling tidak ketat adalah sastra Jawa ya, yaitu 31%. Lanjut untuk data SBMPTN UTBK yang paling ketat di UI itu ilmu komunikasi, dan lagi-lagi nomor 2-nya ternyata Korea lagi. Ya, ternyata memang Korea sekarang jadi banyak incaran siswa-siswi ini ternyata. Oke, ini hanya data saja, perlu diinformasikan saja. Yang paling tidak ketat untuk SBMPTN UTBK itu fisika ternyata di UI ya. Dan ini keketatan talent scouting. Nah, ini menarik nih. Talent scouting itu keketatannya paling kecil di UI. Ya, karena talent scouting tidak terlalu banyak peminatnya, karena memang talent scouting juga jalur undangan UI yang dikasih formulir atau dikasih undangan oleh UI ke sekolah, tidak semua sekolah ya. Terus bagaimana untuk siswa kita mau dapat atau mau ikut PPKB maupun talent scouting, itu bisa mendaftar. Kalau memang tahun sebelumnya ada, berarti otomatis pasti diberikan lagi oleh UI-nya, tapi kalau memang dari tahun-tahun sebelumnya belum pernah dapat jatah formulir untuk PPKB dan talent scouting, diharapkan kepala sekolah membuat surat kepada panitia UI, PMB UI, untuk meminta formulir untuk PPKB dan talent scouting. Itu boleh, diperbolehkan sama panitia PMB UI. Dan sedikit bocoran dari panitia, panitia pernah mengatakan lebih baiknya lagi dalam kepala sekolah meminta formulir undangan PPKB dan talent scouting ke PMB UI, harus disertakan nama-nama siswanya dan jurusan yang dimau dan kenapa dia mau. Nah, itu lebih mantap lagi. Jadi kalau kepala sekolah meminta kepada UI atau kepada panitia PMB untuk PPKB dan talent scouting, disertakan lagi argumen bahwa siswa saya, kelima siswa saya, si A, si B, si C ingin masuk Universitas Indonesia dengan peminatan hukum, ini, itu, karena dia sangat serius dan sangat minat di UI, di program studi tersebut. Nah, itu lebih, ya kata panitia, itu lebih menggugah panitia untuk memberikan formulirnya, gitu ya. Itu sedikit bocoran. Jadi kalau memang sekolah dari adik-adik atau putra-putri kita belum pernah dapat PPKB dan talent scouting, dan kita ingin masuk UI lewat jalur PPKB dan talent scouting, nah itu caranya. Mungkin bisa diinformasikan ke kepala sekolah seperti itu. Ini sedikit informasi tentang ITB. ITB juga sudah merilis ya Jumat lalu kalau nggak salah. Ya, jadi ternyata ITB tetap ada jalur secara nasional SNBP dan SNBT, dan juga ada jalur seleksi mandirinya. Dan juga ada program sarjana internasional, sama seperti UI ya. Nah, yang paling berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa SNBP untuk di ITB, jadi
SNBP ITB itu, jadi kalau putra-putri kita dapat eligible dan memilih ITB, ada kesempatan memilih SNBP peminatan. Jadi SNBP peminatan ini adalah kelanjutan. Jadi kalau kita milih SNBP di ITB, itu bisa lanjut lagi langsung ke peminatan. Jadi kalau ITB itu kan, kalau masuk ITB sebenarnya bukan program studi yang dipilih ya, tapi sekolah maupun fakultas yang dipilih. Dari fakultas sekolah yang dipilih, nanti setelah masuk di ITB, 1 tahun itu pemantapan. Dari 1 tahun itu pemantapan, baru di semester 3-nya bisa masuk program studi yang diinginkan sesuai dengan fakultas yang diminati tadi. Nah, mulai tahun ini, SNBP, ada yang namanya SNBP peminatan. Jadi, setelah daftar SNBP yang memilih ITB, nah, nanti ada kelanjutan kalau mau ikut SNBP peminatan atau tidak. SNBP peminatan itu maksudnya apa sih, Kak? SNBP peminatan itu adalah langsung tertuju ke program studi yang diinginkan. Jadi, kalau misalkan masuk ITB tadinya hanya FMIPA saja, ya itu kan fakultas MIPA ya. Padahal kan di fakultas MIPA kan ada yang namanya kimia, ada yang namanya matematika dan segala macam. Nah, untuk SNBP peminatan, jadi siswa sudah langsung memilih program studi yang diinginkan. Jadi tanpa lagi ada pemantapan nanti pada tahun pertama di ITB. Jadi skemanya kalau bisa dilihat seperti ini ya. Jadi kalau siswa yang memilih ITB pada SNBP ya, setelah mengunduh kartu peserta ya kan, dia sudah ikut SNBP kan, mengisi biodata, memilih PTN, misal PTN ITB, terus memilih fakultasnya misalkan FMIPA. Berarti kalau FMIPA berarti tidak perlu unggah portofolio, karena yang mengunggah portofolio adalah FSRD saja ya, Fakultas Seni dan Rupa. Berarti kalau tidak langsung finalisasi pendaftaran, unduh kartu peserta. Setelah unduh kartu peserta, ini jangan sampai terlewat ya, jadi ini paling sering terjadi nih. Setelah SNBP selesai pendaftaran, finalisasi pendaftaran, jangan lupa, ini tadi juga lupa saya ingatkan, pada SNBP jangan lupa mengunduh kartu peserta setelah finalisasi pendaftaran SNBP. Karena ini juga cukup sering terjadi, karena unduh kartu peserta ini jangan sampai terlewat. Ini yang paling penting adalah kartu peserta. Pada saat nanti kalian daftar ulang, yang ditanya itu adalah kartu pesertanya mana. Nah, itu. Jadi kartu peserta itu paling penting. Jadi harus diunduh dan jangan lupa disimpan. Kalau kita teledor, jangan lupa misalnya di Google Drive lah, atau di flash disk, atau di komputer masing-masing, sebelum dicetak boleh saja. Kalau nanti sudah diunduh, kalau dia mengikuti SNBP-nya, program studinya yang memilihnya ITB, itu boleh mau ikut SNBP peminatan atau tidak. Kalau tidak, berarti selesai. Berarti nanti nunggu pengumuman. Oh, kalau pengumuman dia lulus di FMIPA ITB, artinya dia lolos di FMIPA ITB, berarti nanti 1 tahun di ITB dia pemantapan. Baru di semester 3-nya bisa memilih program studinya matematika atau fisika atau apapun itu yang ada di fakultas MIPA. Tapi kalau dia ingin langsung mengikuti SNBP peminatan, langsung memilih program studi, karena itu juga nggak banyak ya, ada 21 tadi ya, yang sudah saya tampilin ada 21 program studi yang ditawarkan SNBP peminatan. Dia daftar lagi ke halaman ITB ya, admission ITB untuk peminatan. Nah, mengisi lagi, memilih fakultas atau sekolahnya juga harus sesuai ya. Nah, ini kalau nggak sesuai dengan SNBP-nya, udah otomatis gagal. Misalnya SNBP-nya milihnya FMIPA ITB, pada pas pagi SNBP peminatannya malah milihnya FSRD atau FTI atau STI, itu kan nggak cocok. Nah, setelah milih fakultasnya, milih program studi yang diinginkan. Begitu baru diunggah peserta SNBP, baru finalisasi dan selesai. Itu untuk ITB. Jadi, Bapak, Ibu, atau adik-adik yang memilih program atau jurusannya nanti atau fakultasnya di ITB, bisa mengikuti SNBP peminatan.
Dan ITB juga sudah memberi informasi bahwa ada seleksi mandiri. Mungkin ini tanggalnya sedikit bocoran, walaupun sebenarnya belum dipublish kalau nggak salah ya. Jadi nanti ada ujiannya berupa daring, dan juga ada tanggal-tanggalnya sudah. Dan yang ketentuannya yang paling ini yang dikeluarkan ITB-nya ya, untuk jalur mandiri ITB, jadi wajib memiliki UTBK. Nah, ini ya. Wajib memiliki UTBK. Jadi kalau nggak punya nilai UTBK, nggak bisa mendaftar mandirinya ITB. Percuma. Ya. Terus harus memiliki rapot semester 1 dan 6, itu juga sebagai penentuan seleksi ternyata. Gitu, oke. Dan jangan lupa kalau untuk masuk ITB, jangan sampai persyaratan untuk masuk ITB tidak ada gitu ya. Jadi di ITB ada yang namanya wajib tidak buta warna dari masing-masing fakultas atau sekolah. Oke. Baik, ini pola seleksinya dan bisa juga dilihat alurnya. Nah, yang ketiga saya ingin sedikit saja sekilas tentang IPB. Jadi IPB mulai tahun ini tidak ada lagi jalur USMI. Apa sih jalur USMI? Jalur USMI itu adalah jalur undangan IPB untuk program vokasi dan sarjana terapan atau D3 maupun D4. Jadi tahun ini sudah tidak ada lagi jalur undangan IPB yang program sarjana terapan D3 maupun vokasi D4, D3. Nah, jadi untuk D3 dan D4 itu sudah dialihkan di SNBP maupun SNBT. IPB membuka tahun ini ya, hot news-nya adalah tahun ini membuka fakultas kedokteran. Nah, ya, jadi membuka studi kedokteran yang 100%-nya lewat jalur mandiri. Jadi putra-putri kita, adik-adik yang memiliki minat kedokteran untuk masuk kedokteran, ada loh sekarang di IPB. Dan ujiannya hanya lewat mandiri, yaitu SMIPB. Ini untuk jalur dan kuotanya. Yang tadi sudah saya bilang bahwa ada jalur ketua OSIS, yaitu jalur undangan. Ini yang lumayan peluangnya besar buat putra-putri kita atau adik-adik yang dulunya ketua OSIS ya. Ini lumayan peluangnya lebih besar. Oke, ini jadwal-jadwalnya bisa dilihat saja, sekilas saja ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam Jagomat. Jagomat, Jagomat, Jago matematika. Jagomat, Jagomat, Jago matematika.